Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, baru-baru ini jagat pemberitaan tanah air, bahkan seluruh belahan dunia dihebohkan oleh peristiwa meledaknya kapal Titan. Yang mana kapal ini dibuat untuk berwisata mengunjungi bangkai kapal Titanic yang dahulu telah tenggelam. Diakibatkan oleh peristiwa ini, 5 orang meninggal dunia, 4 penumpang dan 1 nahkoda. Peristiwa ini turut menambah catatan kelam di dunia perlayaran. Tentunya kita berharap bahwa evakuasi dapat berjalan dengan lancar, keluarga yang ditinggalkan dapat menerima dengan lapang dada, pun kita dapat mengambil iktibar dan menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran bagi kita. Lantas apa hikmah yang dapat kita petik dari peristiwa tersebut? Jadi begini teman-teman, jauh-jauh hari sebelum kapal itu mulai menyelam, sebelum peristiwa naas tersebut terjadi, para ilmuwan, para ahli telah lebih dahulu mengingatkan Stephen Rush, yang mana beliau adalah CEO daripada Ocean Gate sekaligus nahkoda kapal tersebut. Tapi beliau tidak menghiraukan. Bahkan seorang engineeringnya telah mengingatkan, justru dipecat bukannya didengarkan. Dengan kata lain, dengan sombongnya, dengan keangkuhannya itulah yang menghantarkannya ke kecelakaannya sendiri. Teman-teman, tak jauh berbeda dengan kapal Titanic itu sendiri yang ingin mereka kunjungi. Dahulu, saat ditanya bagaimana sistem keselamatan yang dibuat untuk kapal Titanic, Thomas Andrew selaku perancang, beliau dengan sombong, dengan bangga mengatakan bahwa kapal Titanic tidak akan pernah tenggelam sekalipun oleh Tuhan. Wah, sombong sekali. Pada akhirnya bagaimana? Kapal itu tenggelam, kapal itu karam, menewaskan orang-orang yang ada di dalamnya termasuk Thomas Andrew sendiri. Disebabkan apa? Hanya disebabkan oleh bongkahan-bongkahan es. Teman-teman, jadi kesombongan itu adalah sifat yang mesti kita hindari. Inilah pelajaran yang dapat kita petik. Kalau kita kulik lagi sejarah, ya kita buka-buka lembaran sejarah lagi. Bagaimana dahulu Fir'aun juga sombong. Allah beri ia kesempatan untuk berkuasa di muka bumi. Tetapi kekuasaannya itu justru ia sombongkan sampai-sampai ia mengatakan ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian. Kalian sembahlah aku, kalau kata orang Medan begitu. Tapi pada akhirnya kesombongannya tersebutlah yang menghantarkannya kepada kehinaan yang abadi. Allah tenggelamkan dia di dalam Laut Merah. Allah utuhkan jasadnya hingga hari ini. Agar apa? Agar kita belajar. Jangan jadi seperti beliau. Jangan jadi seperti Fir'aun. Kira-kira begitu. Teman-teman. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala di samping memberikan kita nafsu untuk kita berkeinginan ini itu, Allah juga berikan kita akal pikiran. Ya, kita boleh berkeinginan ingin menjadi seorang yang luas wawasannya, pinter banget. Boleh. Kita boleh bercita-cita menjadi orang yang kaya, orang yang hebat, menjadi pejabat atau apalah pokoknya. Yang tidak boleh itu adalah ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, kita merasa lebih, kita merasa paling, ya. Kita merasa lebih baik dari orang lain. Ini yang tidak boleh. Boleh menjadi orang baik dan memang sudah seharusnya, tetapi tidak boleh menjadi atau merasa orang yang lebih baik daripada orang lain. Kira-kira begitu teman-teman. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melarang kita untuk bersifat sombong. Kita ini tidak layak untuk memiliki sifat sombong karena kita ini penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan. Sementara yang sempurna itu hanya Allah. Hanya Allah lah satu-satunya yang pantas untuk memiliki sifat kesombongan. Allah berfirman, wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kalian berjalan di atas muka bumi dengan keadaan sombong. Kau kalau mau sombong jangan hidup di atas muka bumiku. Kira-kira begitu kata Allah. Cari bumi yang lain. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong. Begitu. Kalau saja manusia tidak suka kepada orang yang sombong, lantas bagaimana Allah? Begitu loh teman-teman. Ya. Kesombongan itu adalah awal yang menyebabkan kebencian. Kebencian menghantarkan kepada permusuhan. Permusuhan menghantarkan kepada kehancuran. Kehancuran menghantarkan kepada kecelakaan. Kecelakaan berujung pada kesengsaraan. Artinya orang yang sombong kelak akan sengsara. Dan memang
sombong itu DNA-nya, asalnya itu adalah dari iblis. Sifat sombong itu adalah warisan daripada iblis. Mungkin kita tahu sejarah dahulu bagaimana ketika iblis sombong kepada Nabi Adam. Ia mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, Engkau menciptakan aku dari api, sementara Engkau menciptakannya dari tanah di bawah yang diinjak-injak. Maka bagaimana mungkin aku sujud kepadanya? Karena aku lebih baik." Nah, aku lebih baik, perasaan aku lebih baik ini adalah sombongnya. Jadi jangan pernah kita merasa lebih baik, karena orang yang merasa lebih baik itu adalah pewarisnya iblis. Naudzubillah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.